Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Orang-orang di zaman sekarang mereka lebih condong untuk mempelajari ilmu alat. Ilmu alat itu bukan tujuan utama. Ilmu alat itu seperti gergaji, seperti pacul. Pacul itu alat untuk menanam. Tujuannya adalah tanamannya. Karena itu yang menghasilkan. Gergaji itu adalah untuk mebel, tujuannya adalah lemarinya atau kursinya. Begitulah ilmu itu. Ilmu itu mempelajari nahwu, mempelajari sharaf, itu tujuannya untuk mempelajari fikih, tafsir, hadis, itu tujuannya. Karena itu kalau ada orang kalau berwasiat, misalnya berwasiat, anak punya harta sekian, berikan kepada orang yang alim, yang berhak itu adalah orang yang faqih, ahli fikih atau muhaddits atau mufassir, bukan orang yang ahli lugha atau yang lainnya. Karena itu adalah ilmu ala. Kemudian dikatakan di sini, alhamdulillah kamu hidup ada di satu daerah yang kamu bisa tenang, damai. Coba kalau kamu hidup ada di daerah yang di situ banyak pertempuran, peperangan, bom nyasar, tembak-tembakan ada di mana-mana. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Rasulullah bersabda, "Man asbaha mu'afan fi jismih." Siapa orang yang dia tadi itu sehat badannya, aminan fi sirbih, aman daerahnya, enggak ada musuh, enggak ada ketakutan. Indahu butu yaumih, dia memiliki makanan kebutuhan untuk hari itu, untuk dia dan keluarganya. Faka'ana masikat lahu dunya bihadafiriha, berarti dia telah digiring oleh Allah kepadanya dunia dan seisinya, artinya dalam nikmat yang sangat besar. Raja, badan sehat, anak-anaknya sehat, makanan ada untuk hari itu, untuk dia dan keluarganya. Aman, nggak ada yang nunggu hutang, nggak ada yang ngejar-ngejar dia, nggak ada masalah, nggak ada yang musuh sama dia. Nikmat itu. Nah, itu syukuri, itu nikmat yang besar. Ini semuanya daerah kita aman, daerah kita tidak ada peperangan. Ini semuanya karena berkatnya salafus saleh, berkatnya orang-orang yang soleh. Kita memohonkan kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan yang besar. Kemudian diriwayatkan bahwa siapa orang yang dia pagi harinya taat sama istrinya, berarti dia akan dimasukkan neraka oleh Allah. Nah, ini bukan secara mutlak. Ini bukan secara mutlak seluruh perempuan itu begitu, enggak. Cuma memang perempuan itu sering dia itu berharap yang gede-gede, akhirnya suami sampai utang uang bank, uang bunga, sampai akhirnya kadang-kadang mencuri, korupsi, menipu. Ini kebanyakan. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang istimewa. Lah kalau perempuan seperti Fatimah Zahra, Khadijatul Kubra, perempuan seperti Maryam, Asia, perempuan-perempuan begitu, ada perempuan yang istimewa, nggak ada masalah kalau diajak untuk taat ibadah. Kebanyakan perempuan itu memang gede-gede permintaannya, minta itu gelangnya aja minta yang gede, bukan gelang yang kecil. Anting-antingnya kalau perlu gembok emas. Itulah perempuan. Karena itu siapa orang yang dia tadi itu patuh nuruti aja perempuan, itu bisa menyebabkan masuk neraka nantinya. Kemudian dikatakan kebebasan itu sebenarnya kebebasan diri dari nafsu. Bukan kebebasan itu berarti semakin mengumbar nafsu. Kalau sekarang ada di sini katakan kebebasan,
Itu hak asasi, itu adalah kebebasan. Kebebasan yang mana? Membebaskan diri dari nafsu, itu yang utama. Bukan berarti kebebasan itu mengumbar nafsu. Pacaran kebebasan, zina kebebasan, homo kebebasan. Bukan demikian itu kebebasan. Bukan itu kemerdekaan atau kebebasan. Kebebasan memerdekakan diri kamu dari nafsu kamu, membebaskan diri kamu daripada tawanan nafsunya kamu. Itu adalah kebebasan yang benar. Kemudian dikatakan peringatan itu adalah manfaat, akan membuat sadar orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak sekali mendengarkan Allah berfirman, fadzakir inna fa'adzikra sayadzakaru man yakhsha. Yang bisa sadar dengan peringatan itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengarkan banyak orang berikan peringatan kepada kita, hadis Nabi, sirahnya salafus soleh, banyak kita dengarkan, tapi masih tetap kan kita menjadi orang lupa. Yang maksiat tetap meneruskan maksiatnya kepada Allah. Kita punya Islam tidak mengembalikan kita kepada ajaran Islam sebenarnya. Imannya kita nggak mampu menggerak kita, mengembalikan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejabat kita, pemimpin kita itu pun tidak mengembalikan kita ke ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil kita jadi orang Islam tapi nggak Islami. Kita ngaku beriman tapi nggak patuh. Kita punya pemerintahan tapi nggak membantu. Nggak ada takut kepada Allah, terus bermaksiat kepada Allah SWT. Sampai kapan kira-kira? Sampai mati su'ul khatimah? Ila mata anta bil ladati masyhuru wa anta an kulli ma qaddamta mas'ulu. Sampai kapan? Sampai kapan kamu sibuk terus dengan keladatan dunia, padahal di akhirat kamu harus dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang rahasia daripada diri kita, mengetahui hati, isi hati kita. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Mau sembunyi kemana kita? Jangan sampai kamu menjadi orang yang menghadap kepada Tuhan kamu dengan membawa masalah yang nggak layak. Kamu itu hamba. Kamu itu hamba. Semua yang menempel di tubuh kamu, selai rambut pun itu dari Tuhan kamu. Masa kamu bermaksiat masih kepada Tuhan kamu? Ubudillah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seakan-akanlah kamu menyaksikan Tuhan kamu. Kalau kamu nggak mampu, yakinilah bahwa Tuhan menyaksikan dan melihat kamu. Sadarlah kamu daripada lupanya kamu kepada Allah. Siapa orang yang sadar dan menjadi orang selalu ingat kepada Allah, berarti dia akan menjadi orang beruntung dengan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa orang tetap dalam lupanya, dalam kezalimannya, dia akan menjadi orang yang menyesal nanti ada di akhirat. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Kamu semuanya pasti akan mengingat bagaimana itu peringatan-peringatan yang kamu dengarkan. Pasti akan mengingat, dan di hari kiamat pasti, ya Allah, kok aku mau sadar, kok aku mau kembali ke ajaran Allah, kok aku mau itu, pasti kamu akan ingat itu. Karena itu jangan main-main. Di belakang kamu itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu gambaran ya kepada kita bahwa semua yang kita dengarkan itu sebenarnya itu obat. Nasihat-nasihat itu obat. Cuma apa manfaatnya obat kalau kamu tadi itu tidak berhenti yang bisa buat kamu sakit? Kamu misalnya kencing manis dikasih obat, tapi kamu gula, kamu tetek, apa manfaatnya obat itu nantinya? Kamu darah tinggi dikasih obat, tapi daging terus kamu makan, apa manfaatnya obat itu nantinya? Berhenti daripada hal-hal yang membuat kamu sakit,
diberi obat, sembuh insyaallah. Nasihat itu obat sebenarnya, walaupun itu pahit rasanya, walaupun gak enak kedengarannya, cuma kamu harus berhenti tobat daripada maksiat, baru manfaat jadinya. Bukan hadir hol, naam, hadir itu, naam, dengar nasihat, naam, maksiat terus apa nantinya hasilnya ini. Karena itu orang yang beruntung itu kalau mau sadar, berubah begitu. Mudah-mudahan insyaallah Allah beri kesadaran kepada kita. Hadir ke sidang barakallahu fikum. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana